yaitu mengatasi kebosanan dalam pernikahan. Nah, ini PR untuk semua orang ya, terutama untuk para pasangan. Gimana sih cara mengatasi kebosanannya gitu ya, apalagi yang dulunya udah pacaran bertahun-tahun kemudian menikah, ketemu lagi dengan pasangan. Bosan nggak ya kira-kira ketemu dengan pasangan, rutinitas itu-itu aja nih sahabat Sonora. Nah, karena memang musuh yang paling sering dijumpai oleh sebagian besar pasangan dalam hubungannya adalah rasa bosan, terlebih jika hubungan sudah berjalan cukup lama. Rutinitas yang sama terus berulang tentu bisa membuat jenuh. Nah, sahabat, biasanya pasangan rumah tangga yang usia pernikahannya memasuki tahun ke-5 ke atas, ini sudah mulai memasuki fase ini. Hal ini tentu tidak bisa disepelekan begitu aja. Ditambah dengan banyaknya konflik yang dihadapi, ini bisa memunculkan peluang masalah baru. Pada dasarnya rasa jenuh memang tidak bisa dihindari gitu aja nih sahabat. Kehadirannya pun ini juga bisa sangat tak terduga, akan tetapi nih rasa jenuh masih bisa diatasi sahabat Sonora. Gimana ya caranya? Mungkin Mas Okta bisa menjawab nih. Pagi hari ini sahabat Sonora sudah kehadiran Mas Okta Stika Badenirmala, SPSI CHT CTSA, praktisi psikologi, penulis buku terapi pikiran bahagia, dan konselor di kataoktakartika.com. Selamat pagi Mas Okta. Selamat pagi Mbak Vina. Gimana kabarnya? Alhamdulillah spektakuler. Mbak Vina gimana, sehat? Baik, alhamdulillah. Asik. Luar biasa. Pokoknya Senin ketemu kita selalu happy ya. Happy, nggak tahu ya, menyambut menepis I hate Monday, I hate gitu Monday. ya. Kan kita menyikapinya dengan I love Monday, Yes. gitu ya Mas Okta ya. Kabar baik ya, hari ini sehat ya? Baik, sekali sehat, ya? alhamdulillah ya. Alhamdulillah, karena memang kemarin-kemarin kita nggak sempat berjumpa. Iya. Karena kesibukan narasumber kita pagi hari Iya. ini, sahabat Sonora, alhamdulillah kita dipertemukan lagi di Hari ini saya studio. juga sendiri. Sendiri juga. Oh, jangan-jangan mengusir rasa kebosanan enggak ya? Enggak juga. Enggak lah, jadwalnya memang Mas Okta ya. Karena kemarin sama Kak Nidin nih sahabat Sonora. Sekarang gantian dong sama Mas Okta. Yang pasti sahabat Sonora, jawabannya selama 1 jam ke depan ini Anda harus dengarkan Love Life Talk. Dan tentunya sahabat Sonora, program Love Life Talk ini merupakan kerjasama Radio Sonora Surabaya dengan Kata Okta Kartika. Nah, Anda yang mau gabung gimana sih caranya? Pasti udah hafal ya dengan nomor WhatsApp kita di 0811 304 9800, atau mau ngobrol-ngobrol langsung lewat telepon juga boleh di 7327102. Anda juga bisa bergabung melalui live chat pagi hari ini di YouTube kita di Sonora Surabaya dan Facebook di 98,0 Sonora Surabaya. Hari ini kita off dulu untuk live IG di Instagram @sonora_surabaya. Mungkin Anda juga bisa mengakses melalui Instagram Kata Okta Kartika. Hari ini Ya. live IG ya, Ya. Kata Okta Kartika. IG-nya Kata Okta Kartika sama Facebook-nya Oktastika. Oh, sama Facebooknya Mas Okta Stika gitu, Iya. Sahabat Sonora. Anda yang mau bergabung, mau chat lewat direct message di langsung Kata Okta Kartika ataupun langsung ke Facebooknya Mas Okta Stika nih sahabat Sonora. Bisa pantau-pantau lah sahabat Sonora. Hari ini kita ngobrol seputar mengatasi kebosanan dalam pernikahan. Wajar nggak sih Mas kalau hubungan dalam rumah tangga, apalagi yang sudah dibangun lama ini rasanya bosan kayak gitu Mas Okta? Ya wajar kan namanya bosan itu kan nggak hanya tentang hubungan pernikahan ya. Jadi makan aja bosan, bakso, kita ngomongin bakso, makan bakso iya, tadi kan pagi kita bosan. ngomong bakso ya. Kalau bakso seminggu mungkin sampai 5-6 kali juga bosan ya Mas Okta ya, kita Ya, makan ya. intinya ngomong bosan. Saya juga pernah kalau makanan bosan dulu mikir, makan burger enak kali ya. Nah. Suatu saat istri ada undangan event yang di tempat produsen burger. Udah, jadi akhirnya kita 3 hari dijamu itu makan burger terus. Sampai berapa lama? Berapa hari? 3 hari. Oh, 3 hari. Jadi awalnya dengan burger exciting, akhirnya kok gini, ini lagi ganti gue pecel atau apa, sampai berpikirnya begitu karena Meskipun bosan. menunya beda-beda ya, diracik beda-beda gitu menunya. Beda, tapi burger semua. Tapi intinya daging sama Iya, roti gitu. burger, iya. Nah, intinya bosan tuh kan Oke. melakukan aktivitas yang terus-terusan ya, sama begitu. Jadi nggak usah dalam hal berpasangan, makanan pun, kegiatan sehari-hari pun kalau dilakukan secara rutin terus-menerus, akhirnya jadi kalau istilah saya itu kehilangan makna. Oke. Kehilangan makna. Nah, kehilangan makna itulah yang disebut dengan bosan. Begitu, apalagi jika terjadi dalam pernikahan. Tadi kalau Mbak Vina opening tadi sudah pacaran sekian lama, terus menikah apalagi 5 tahun, betul. terus di opening tadi juga ada kata-kata melakukan aktivitas yang itu saja. Nah, ya itulah yang bikin bosan. Biasanya kan kalau pacaran itu paling enggak nonton, makan, kemudian hangout, keluar kayak Ya, gitu-gitu aja ya. kan aktivitasnya. Kalau pacaran itu justru kalau kita ngobrol dari episode kemarin, Mbak Vina ngobrol sama Kak Nit kan juga akhirnya ngobrol, kadang-kadang orang menikah itu ngomong enak dulu waktu pacaran ya. Iya. Yang pacaran enak dulu waktu PDKT ya. Nah, karena
jeda waktunya beda. Aha. Kalau PDKT itu kan mungkin sehari ketemu, gimana caranya ya, colek-colek lah ibaratnya begitu ya. Mm-mm. Nggak sampai lama. Oke. Ketika pacaran durasinya lebih lama tapi belum 24 jam. Hmm. Nah, terus kalau menikah ya ketemunya kan lo lagi lo lagi. Iya, 4L ya. 4L itu. Nah, jika kita menyikapi, termasuk ketika pacaran pun ada orang-orang pacaran bosan, tadi Mbak Vina juga ada loh orang-orang yang pacaran aja bosan kan begitu ini. Cek lagi aktivitasnya, bisa jadi aktivitasnya rutin dan itu saja. Hmm. Nah, ya namanya rutin dan itu saja akhirnya kehilangan makna. Di sini perlu pentingnya saling terbuka, saling kreatif untuk menemukan makna-makna baru. Nah, sehingga akhirnya nggak bosen gitu. Meskipun pacarannya katakanlah mungkin 11 tahun Ya, ya, kayak itu Mas saya. Okta ya. Ini pacaran sampai 11 tahun kemudian menikah sampai bertahun-tahun juga. Ini Mas Okta apa nih yang dirasakan nih mengatasi rasa kebosanan nih kalau dari diri pribadi Mas Okta nih? Ya, namanya bosen tuh ada. Tapi Pasti justru ada ya? ada. Oke. Nah, justru ketika ada bosen itu ibaratnya ngantuk. Gini. Kalau kita belajar dari ngantuk itu kan posisi antara posisi sadar dan posisi tidur. Jika ada ngantuk itu adalah alarm, oke, kamu butuh istirahat. Oke ya, sama. Bosen itu adalah kondisi exciting, bersemangat, passionate. Nah, dengan kondisi yang nggak ada rasa, datar, flat, hambar, begitu ya. Nah, tengah-tengahnya itu namanya bosen. Nah, jika sudah muncul bosen, ayo kita cepat-cepat benerin nih, mumpung belum terlanjur jauh. Ya sudah, akhirnya kita cek ini bosennya apa. Bosennya itu berkaitan, kadang-kadang gini, bisa jadi kita sedang bosen dengan kehidupan kita sendiri, tapi yang disalahkan kehidupan kebersamaan, apakah pacarannya atau pernikahannya. Cek dulu, ini bosennya bosen apa? Bosen kerjakah? Atau bosen rutinitas sehari-hari? Oke, ini rutinitasnya siapa? Rutinitas diri sendiri atau rutinitas berinteraksi dengan pasangan? Oke, atau berkaitan dengan gaya pasangan. Tiap hari bangun, bikin kopi, minum kopi, udah bye-bye sih berangkat, udah gitu terus misalnya begitu. Nah, dicek ini yang bikin bosan mana? Cara ceknya ya udah diulik satu-satu. Jadi sebetulnya prinsip mematahkan kebosanan itu gampang. Kalau saya misalnya seminar karyawan, ada karyawan sudah mulai bosan berangkat kerja, cek aja misalnya paling gampang tuh biasanya keluar rumah berangkatnya ke kiri, itu sekali ke kanan lah. Meskipun agak muter tapi rutenya udah beda. Nah, sama juga berikan apa nih yang perlu dicoba nih. Gitu. Makanya kami seringkali juga menyarankan pasutri itu setelah menikah juga perlu pacaran. Boleh loh misalnya punya anak pun, khususnya kalau anaknya sudah pasca bayi ya, sudah balita lah gitu, mungkin bisa dititipin orang tua kayak mertua kan, atau saudara gitu ya. Nah, dua orang ini pacaran lagi, udah jalan-jalan aja tapi lepaskan atribut sebagai pasangan suami istri. Oke. Contoh misalnya Mbak Vina pacaran, ketika pacaran mikirin tagihan nggak sih? Enggak. Mikirin bayar sekolah nggak sih? Enggak. Beneran enggak, karena nggak ada tanggungan nah, ya, nggak Mas tahu. Okta ya? Nah, kadang-kadang yang bikin pernikahan jadi bosen karena ketemu pasangan, aduh ini ingat lagi harusnya bayar tagihan, aduh lihat anak, aduh bayar sekolah, aduh begini begitu. Ya udah, karena itu berulang-ulang akhirnya kehilangan makna. Gitu. Itu dia ya, menciptakan sesuatu yang kreatif Yes. bersama dengan pasangan, kegiatannya Betul. nggak hanya itu aja Ya, begitu. Jadi ya. setiap hubungan bisa dilakukan evaluasi, intinya seperti itu ya Mas Okta ya. Betul. Oke, atau mungkin bisa jadi luangkan kebersamaan, misalkan pacaran lagi nih, itu tiap weekend aja kayak gitu ya, lakukan sesuatu yang beda, ini juga bisa mengatasi rasa Iya, kebosanan iya. ya Mas Okta ya. Atau curi-curi. Pokoknya intinya lakukan aktivitas yang beda. Misalnya tadi kan sudah terencana Sabtu Minggu jalan-jalan. Kalau keseringan tiap Sabtu Minggu jalan, memang kan sarankan gitu ya. Setiap sudah berjalan 6 bulan Sabtu Minggu jalan-jalan, bosan juga loh. Bosen Bosan juga. Oke. Boleh loh sekali Sabtu Minggu di rumah bersih-bersih rumah. Sabtu Minggu rebahan seharian, atau curi-curi misalnya anak-anak udah tidur, misalnya mungkin ada saudara apalagi main ke rumah, titip anak-anak ya. Malam-malam tiba-tiba cabut langsung keluar berdua. Misalnya gitu, hanya sekedar misalnya makan nasi goreng lah, beli roti bakar lah, tapi bikin yang aneh gitu. Bikin yang aneh. Biasanya kemana-mana bisa naik mobil, boleh dong sekali-sekali naik sepeda motor, naik sepeda pancal misalnya, atau mungkin jalan kaki.
Oke, oke, gitu. oke. Sesuatu hal yang bersifatnya spontan ini juga bisa Boleh, mengatasi boleh. kebosanan Iya, begitu ya Mas iya, Okta iya, ya. iya. Oke. Tapi biasanya rata-rata kalau kebosanan ini muncul dalam pernikahan, ini biasanya terjadi pada tahun keberapa sih biasanya kalau untuk sebuah Kalau pernikahan? kalau biasanya itu terminal hubungan ya, kalau saya sebutnya terminal hubungan itu kayak orang kerja sih. Mm-mm. Eh, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Hmm. Biasanya setelah 5 tahun ini sudah lebih bisa fleksibel, nemu ritmenya Mm-mm. gitu. Tapi sebelum itu saling mencari ritme. Hmm. Nah, di situ dibutuhkan ini nggak hanya pernikahan aja ya, misalnya pacaran pun sama. Mm-mm. Dibutuhkan kreativitas dan saling keterbukaan. Oke. Contoh misalnya yang suami sudah ngerasa bosen nih. Aha. Ayo keluar yuk, ngapain beli nasi goreng depan, tapi jalan kaki aja, udah nggak usah ganti baju cakep-cakep, udah ginian aja langsung Aha. gitu. Enggak, malu ya aku naik mobil lah, balik ke pola lama lagi ya, sama aja gitu loh, sama. Nah itu perlu saling cari ritmenya. Jadi menyesuaikan pasangan juga ya, kayak gitu ya Betul, Mas Okta betul, ya, mau betul. nggak mau seperti itu. Baik, yang lebih sering cepat bosan ini biasanya ke laki-lakinya atau ceweknya sih Mas Okta? Sama aja sih, sama aja, Sama aja ya sama mereka aja, sama berdua aja. ya? Karena ini berkaitan Oh. dengan tadi itu bagaimana sepasang ini menjalani kehidupan rutinnya setiap hari. Contoh meskipun pacaran aja ya, tiap hari cuma tanya udah makan belum, Lagi ngapain? lagi Kayak gitu ngapain. ya. Nah itu. Kalau awal-awal asik ya aku diperhatiin, cuma dari 5 hari digituin terus. 5 hari iya iya sih. Bosan. Nanya makan mulu, nggak ngajak makan. Kita kan sukanya action ya, langsung ngajak kayak gitu ya itu. daripada sekedar bertanya. Syaratnya juga gitu, suka ngajak. Oke, diajak, wah langsung diajak pertama kali. Terus diajak terus 5 kali, diajak terus-terusan Bosen juga. bosen juga. Aha. Jadi pinter-pinternya berdua ini saling mengatur ritme. Boleh lo bermain peran tuh boleh. Maksudnya Boleh. gimana kalau bermain peran itu Mas Okta? Bermain peran tuh misalnya gini, ini kami lakukan juga. Eh, Misalnya gini, bayangkan lagi keluar berdua nih. Anggap aja kita sedang selingkuh nih. Oke. Sensasinya udah beda loh ya. Ah. Oke. Lu selingkuh dari siapa? Yang suami selingkuh dari istrinya karena istrinya itu adalah sukanya ngomong tagihan. Oke. Si istri selingkuh dari suaminya karena suaminya itu biasanya ngomongin kerjaan. Tapi orangnya sama ya. Oke. Berarti mereka ini berdua nggak boleh ngomongin tagihan, nggak boleh ngomongin kerjaan, nggak boleh ngomongin keluarga. Anggap aja sama-sama sedang bersembunyi dari kehidupan aslinya. Adanya kesepakatan di sini ya. Nah, Ya, pasti. dan itu bermain peran kan? Aha, Bermain peran. aha, aha. Ya udah jalan aja. Misalnya pun mohon maaf nih, mau makan di pinggir jalan, mau check in di hotel, mau apapun juga, yang sifatnya itu yang nggak biasa. Nggak. Kalau ibu-ibu, kalau kembali ke peran ibu harus direncanakan dong. Nanti anak-anak gimana? Ini kan spontan juga. Itu. Nah, atau direncanakan tapi nggak biasanya. Oke, mohon maaf nih ya. Misalnya biasanya jalan-jalannya di tempat yang family ramah keluarga begitu. Boleh dong ini berdua hanya jalan-jalan ke tempat yang agak nakal, misalnya agak remang-remang misalnya begitu. Lo boleh. Kan nggak setiap hari juga Nggak ya, tiap Mas hari dan Okta nggak ya. biasanya. Atau boleh mengulang lagi aktivitas yang biasa dilakukan dulu waktu pacaran. Diulang lagi. Diulang lagi. Misalnya dulu pacaran adanya cuma sepeda motor satu butut lagi misalnya gitu. Makan cuma bisa makan pinggir jalan misalnya gitu ya. Bukan tengah jalan ya. Nabrak. Nah, boleh lo diulang lagi meskipun kalau kebayangnya kan gini, rata-rata harusnya orang yang sudah menikah itu kondisinya lebih mampu saat ini secara finansial, secara lainnya daripada saat pacaran. Nah, itu boleh lo diulang lagi masa-masa itu. Begitu. Nggak ada salahnya ya Nggak karena ada memang sama salahnya. pasangan sendiri. Tapi masalahnya kalau misalkan pasangan ini tidak ada inisiatif nih Mas Okta, nggak berpikir kreatif, Ya. namun yang si istri ataupun si ceweknya nunggu inisiatif juga dari pasangannya. Nah kalau udah kayak gini gimana? Ya, itu dong? balik lagi ke batinan ya. Akhirnya batin lagi jadinya Batin lagi. ya. Oke. Ya memang butuh berdua. Yang pasti begini loh, hindari untuk berpikir kalau sudah nikah, wah aku sudah laku kok. Nah, udah, misalnya termasuk juga yang misalnya yang perempuan nih, dulu waktu pacaran itu dandan, pakai aksesoris macam-macam begitu ya. Nah, sok manja gimana begitu ya. Begitu sudah nikah, ndak gitu lagi. Misalnya begitu, akhirnya cuma pakai daster aja misalnya begitu ya. Wong sudah capek ngurusin anak-anak begitu. Yang suami pun juga gitu. Sudah nikah kok ngapain kayak anak muda aja. Nah, justru hal-hal itulah yang menjadi titik-titik kebosanan biasanya. Itu. Akhirnya ketika mohon maaf nih ya, ketika di luar ada yang lebih seger nih. Nah, Lebih ya menarik ya. otomatis logis ketika tertarik.
begitu. Tapi kalau yang di dalam ini itu kreatif untuk menempatkan diri, ya maka akan lebih baik. Akhirnya nggak usah keluar karena di dalam kita sudah bisa ngapa-ngapain. Kebutuhan yang di dalam ini sudah tercukupi. Sudah Intinya tercukupi. seperti itu ya Mas Betul, Okta. betul. Adakah mungkin tanda-tanda dari pasangan masing-masing, entah itu wanita ataupun dari pihak laki-laki begitu, yang udah mengalami kebosanan begitu? Tanda-tandanya sih yang secara spesifik, yang kelihatan banget itu yang kayak gimana sih Mas Okta? Yang kelihatan banget ini satu dari orang yang mengalami ya, satu dari orang yang mengalami. Mulai ada hilang rasa. Maksudnya hilang rasa di sini udah jarang ngungkapin perasaan cintanya begitu atau gimana? Bukan. Jadi ketika ketemu kamu kok aku ya exciting ya. Oh. Ya kamu datar. sekedar ada gitu loh, kamu Flat sekedar ya. ada gitu. Tapi ya nggak ada aku ya udahlah ya gini aja lah itu. Nah satu. Terus di sisi lain ketika ada orang lain, kok aku merasa exciting ya. Bersemangat ya. Iya bersemangat dengan si orang ini. Nah ini nih. Ada apa? Harusnya kan rasa exciting harusnya ke pasanganku, bukan ke orang lain. Nah ini langsung kelihatan kan itu. Nah itu yang tanda paling awal yang bisa dirasakan oleh yang bersangkutan dulu. Karena ini belum tentu langsung bisa ditangkap oleh lawan bicara. Itu. Oke, kemudian kalau diajak ngomong, maksudnya cepat mereaksi ataupun ya udahlah, maksudnya ogah-ogahan kayak gitu, diajak ngobrol secara face to face kayak gitu, itu juga masuk nggak sih Mas Okta tanda-tandanya? Itu bias kalau yang perilaku yang Mbak Vina bilang itu bias dengan kalau misalnya sedang ada masalah. Oh, pas lagi ada problem Ya, ya. jadi istilah kita tentang pernikahan pasangan kebatinan. Nah, kalau sedang batin kan orang ya kadang-kadang jangan ngomong ya nggak nyambung dan Males sebagainya ya. gitu. Atau sedang punya banyak pikiran sendiri itu kan nggak nyambung juga bisa. Oke, ternyata itu ya Mas Ya. Okta untuk tanda-tandanya. Saya tuh pernah dengar dari suatu podcast nih Mas Okta, ada seorang yang mengatakan bahwa jadi hubungan itu bisa bosan karena kita itu memperlakukan pasangan seperti barang. Jadinya kalau udah terpakai dan nggak diperbarui lagi, kita itu rasanya kayak bosan. Jadi kalau kita ngerasa memiliki barang itu, kita mengobjektifkan pasangan kita bukan sebagai partner, tapi menganggap seperti barang yang sudah kita miliki, bisa menimbulkan kebosanan ketika barang itu yang tersimpan rapi tidak memberikan dampak apa-apa lagi setelah kita miliki sekian lama. Anda melihat statement ini benar nggak sih? Kalau dilihat satu sisi ada benernya karena kalau ngomong barang itu kan statis. Jangan kan handphone lah handphone. Handphone tuh barang. Oke. Kalau nggak ada apa-apain mesti bosen. Itulah sebabnya aplikasi selalu ada yang baru. Ya sudah. Akhirnya kita nggak mau lepas dari handphone karena selalu ada yang baru. Selalu lebih menarik ya, ya, intinya ya. Apalagi kalau contoh itu sebenarnya ekstrim sih karena kalau sampai menganggap pasangan itu seperti barang itu ekstrim banget. Ekstrim. Berarti kan statis banget gitu loh. Oke, baik. Jadi nggak boleh lah ya kita menganggap pasangan itu kayak ibaratnya sebuah barang kayak Ya, gitu ya. Digali. Kalau saya rasa manusia itu sangat luas sekali. Manusia seumur hidup digali itu nggak akan habis. Jadi boleh loh digali, saling menggali, baik menggali pasangan atau menggali diri sendiri. Contoh nih, misalnya kita kenal pasangan kita ini keluarganya gimana, leluhurnya gimana, bla, udah sependek itu. Oke. Kalau hanya berdasarkan data itu saja, habis. Akhirnya mentok. Tapi boleh lo ngobrol lagi, loh kamu dulu kecilnya gimana? Loh aku dulu itu kecilku seling sama eyangku. Eyangmu rumahnya di mana? Ayo kapan-kapan cari rumah eyangmu lagi dah. Explore lagi ya, gali Explore lagi. lagi. Nah, akhirnya ketemu, ayo ke sana udah. Jadi akhirnya kan ke rumah eyangnya, misal di sana nanti ada apa, fenomena apa begitu. Oke, Itu ternyata. gali terus. Tapi ya itu tadi, ada kemauan nggak untuk menggali itu? Nah. Nah, Sekarang tinggal gini, pilihannya mau menggali atau mau bosen. ada dua pilihan itu Iya, ya, Mas Okta iya. ya, mau nggak mau Mau ya. nggak mau. Kalau misalnya belain bosen, ya nggak usah digali nggak apa-apa. Tapi bosen ya nanti tiba-tiba ada orang lain lagi kan gitu berarti. Tapi kalau misalnya mau bela-belain, udahlah saling menggali saja lah, nggak bakal habis. Tapi kebanyakan yang Mas Okta lihat nih mungkin dari klien begitu ya, yang pernah konsultasi sama Mas Okta, rata-rata pernikahan yang sudah mulai merasakan kebosanan ini, mereka rata-rata mencari solusinya bareng-bareng nggak sih? Ada yang cari solusi bareng-bareng, ada yang sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri itu mereka mencari solusinya sendiri-sendiri maksudnya? Yang sadar saja. Oh, yang sadar. Ya. Contoh Oke. kan gini tadi kan, misalnya ada salah satu Pak, ini ada sudah indikasi kebosanan nih gitu. Udah aku harus gimana nih? Oke, aku tak cari artikel lah, misalnya konsultasi pada konselor lah dan sebagainya. Nah,
Itu kan upaya ya, Hmm. ada upaya. Lah sedangkan bayangkan yang satunya, ya namanya nikah itu ya gini-gini ini, memang bosen ya gini nih. Kembali lagi bisa jadi dia diajarkan oleh orang tuanya, lihat kehidupan orang tuanya begitu. Hmm. Ya namanya nikah bosen tuh ya biasa, ya emang begitu namanya nikah itu. Nggak bisa ngapa-ngapain, sebuah keniscayaan. Ya sudah kan itu. Padahal masih bisa di-repair. Gitu. Padahal masih bisa ya diusahakan Bisa, biar nggak mengatasi bisa. kebosanan begitu. Bisa, Nah, bisa. ada anggapan bahwa katanya kalau misalkan ada anak ini bisa mengusir kebosanan, benar nggak sih Mas Okta? Kehadiran anak ini Belum tentu juga. belum tentu juga. Belum tentu. Karena gini, sekali lagi yang disebut mengusir kebosanan jika ada pola baru. Ada anak Mhm. itu kan berarti kan ada hal baru nih. Mhm. Ada sosok baru yang perlu diperhatiin. Mhm. Sebelumnya nggak pernah ada butuh diapers. Ini akhirnya kita butuh diapers. Cari diapers yang murah di mana sih misalnya gitu, yang cocok gimana. Itu akhirnya hal baru. Hal baru. Ya, intinya itu sebenarnya bukan di anaknya, tapi bagaimana kita bisa menemukan selalu ada hal baru. Pola yang baru. Yes. Ketika intinya. anak pun sudah ketahuan nih, oke kalau beli susu di sini, beli diaper sini, udahlah sebulan 2 bulan gitu. Bosen lagi. Bosen lagi. Bosen lagi. Oh, jadi Gitu. belum tentu ya ada kehadiran orang baru di keluarga kita begitu untuk belum mengatasi tentu. kebosanan gitu ya. Intinya bagaimana kita bisa menemukan hal baru. Kan kadang ada ya orang yang memang sudah lama bertahun-tahun menikah kemudian belum dikaruniai anak. Ya udah kapan kita mau apa ya maksudnya punya anak ataupun mungkin adopsi anak gitu biar ada nuansa baru intinya seperti itu Mas Okta. Jadi itu belum tentu ya Belum di tentu sini juga, ya. belum tentu juga. Oke. Tadi ada yang misalnya Mbak Vina tadi cerita tentang anak yang lama nggak punya anak gitu, akhirnya memilih adopsi biar ada hal baru. Boleh loh misal dibalik, bagaimana kalau misalnya, oke kita bikin list siapa saudara-saudara kita yang misalnya ya saudara atau teman yang kondisinya misalnya cenderung menengah dan ke bawah misalnya, yang sehingga mereka jarang liburan anak-anaknya misalnya. Boleh loh, ayo untuk 1 minggu ini ngajak si anaknya ini biar orang tuanya pacaran, anaknya jalan sama kita. Tiap anak beda-beda loh nanti. Misalnya satu ngajak ke tempat bermain, satu besok ngajak nonton bioskop, satunya besok nonton. Mikir lah akhirnya kan. Ada hal baru di situ. Intinya adalah bagaimana menemukan hal barunya. Intinya adalah menemukan hal barunya nih sahabat Sonora. Baik, kebosanan hubungan pasutri atau suami istri dalam taraf seperti apa yang membutuhkan terapi relationship dari para psikolog nih Mas Okta? Setidaknya kalau memang lebih baik itu sejak awal ya. Sejak awal itu Ketika tadi saya gimana? cerita kok aku rasanya sudah gak exciting ya sama pasanganku ya. Oke. Itu sebenarnya masih ringan, tapi alangkah baiknya jika itu diomongkan dengan profesional. Karena ngomong dengan profesional, akhirnya si konselor ini bisa netral memberikan informasi pada dua pihak. Oke, kalau hanya sekedar baca artikel, baca buku dan sebagainya, itu hanya satu pihak. Belum tentu penyampaiannya ini bisa diterima oleh pasangannya. Begitu. Nah, namun kalau yang urgent itu ya kalau memang sudah apakah mengarah pada perselingkuhan, apakah mengarah pada perceraian dan sebagainya. Pokoknya akhirnya merusak formalitas hubungan rumah tangga ini. Oke. Meskipun nggak harus formalnya, misalnya sudah, mohon maaf, harusnya suami istri sering bareng, bubuk bareng. Ini sudah mulai sendiri-sendiri dan sebagainya. Nah ini apa begitu itu perlu. Kemudian untuk pasangan yang sering berantem kayak gitu Mas Okta, ini apakah juga menunjukkan kebosanan juga atau gimana? Belum tentu juga. Belum tentu juga. Karena ya? berantemnya sejak kapan? Kalau misalnya oke. sejak awal sebelum menikah itu pun sejak pacaran sudah sering berantem, ya sudah itu Tom and Jerry berarti kan. Kalau misalkan pas pacaran aman-aman aja, tapi ketika menikah surprise kayak gitu kok jadi lebih sering berantem ya? Yes. Gitu. Nah, Ini gimana? Itu bagus, itu baik untuk dikuli ya. Jadi boleh datang konselor, tapi ini belum tentu masalahnya di kebosanan. Oh belum tentu Belum ya. tentu masalah kebosanan, Oke. karena bisa jadi ada kalau kita pernah ngobrol dulu Mbak Vina tentang survei, surveinya waktu pacaran belum komplit, terus sudah nikah. Akhirnya banyak surprise-nya kan. Nah, di surprise-surprise ini ada orang yang siap, ada orang yang nggak siap. Nah, begitu akhirnya peran konselor di situ pentingnya. Oke, peran konselor di situ memang penting nih sahabat Sonora, dan memang tidak bisa dihindari ya rasa kebosanan Ya ketika manusiawi itu. menjalin hubungan relationship sama seseorang, dan ini menurut Mas Okta ini adalah hal yang wajar dan Wajar, juga wajar, manusiawi. Tapi bagaimana kita bisa memanage dan juga mengelola dengan baik nih sahabat Sonora untuk mengatasi rasa kebosanan dalam suatu pernikahan.